Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Baik, pemirsa, kembali lagi bersama kami. Saya masih bersama dengan Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum dari Partai Demokrat. Mas Agus, Demokrat sudah menjalin berbagai silaturahmi dengan sejumlah partai politik, tapi kami hitung sudah 3 kali Demokrat bertemu dengan Nasdem. Terbanyak dibandingkan dengan parpol lain. Apakah memang chemistry terkuat Demokrat sejauh ini dengan Partai Nasdem? Iya, saya bisa mengatakan demikian. Ini juga karena intensitas komunikasi, pertemuan, silaturahmi itu kan ada yang terbuka dan formal, tapi lebih banyak yang di belakang layar. Dan ini juga yang terus menguatkan chemistry di antara kita. Harapannya semakin kita memahami satu sama lain, semakin mengedepankan visi besar bangsa, kepentingan bersama, dan berbagai aspek politik lainnya, mudah-mudahan terbuka ruang yang lebih baik ke depan. Tentu tidak hanya dengan Nasdem, saya juga bersama dengan sejumlah fungsionaris utama Partai Demokrat berkomunikasi cukup intensif dengan PKS misalnya. Artinya bangunan menuju koalisi itu memang terus kita ikhtiarkan. Tetapi Mbak Sylvia, politik itu cair. Saat ini Agustus 2022 masih ada 1 tahun ke depan hingga pendaftaran partai-partai koalisi dan juga pasangan capres dan cawapres. So anything can happen. Dalam politik semuanya masih mungkin terjadi. Tetapi bolehlah kami punya niat, punya ikhtiar untuk juga membangun sebuah koalisi yang baik, yang bisa membawa perubahan dan perbaikan dan juga tentunya menghadirkan alternatif-alternatif yang diharapkan oleh rakyat. Saya berkeliling ke berbagai daerah, 34 provinsi, ratusan kabupaten kota. Secara umum masyarakat ingin ada perbaikan dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi dan kesejahteraan, rasa keadilan, kebebasan dan banyak lagi isu lainnya. Dan mereka juga berharap ada alternatif kepemimpinan baru di 2024. Ini yang sedang kita godok, ini yang sedang kita persiapkan. Baik. Sambil terus saya juga tentu tidak hanya menutup diri seolah-olah sudah sangat terkungkung dalam sebuah wadah, tetapi komunikasi itu terus dilakukan dengan baik dengan semua, karena pada akhirnya di atas politik adalah kepentingan bangsa dan negara. Jadi saya berharap silaturahmi yang kami bangun, silaturahmi 360 derajat juga terus kita lakukan sampai kapanpun. Ada kata-kata Mas Ahe waktu itu bilang kita tidak mau atau belum mau untuk saling mengunci. Ya, karena tadi politik masih cair dan sebagainya. Kalau begitu Mas, meskipun dalam setiap pertemuan kan pasti yang diharapkan ada progres ya. Progres dari kesamaan visi, kesepakatan politik dan sebagainya. Apalagi yang ditunggu supaya nanti bisa mengunci satu sama lain? Apakah ukurannya, indikatornya adalah kesepakatan nama capres-cawapres atau bagaimana? Iya. Dalam politik memang yang menentukan sekali timingnya. Timing itu sangat erat dengan momentum. Jadi saya mengingatkan kepada siapapun, kita tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu terburu-buru untuk mendeklarasikan sesuatu yang memang mungkin masih butuh waktu untuk mematangkan segala sesuatunya. Tetapi ketika ada momentum yang tepat, juga tidak perlu kita tunda-tunda, karena momentum begitu lewat ya lepas begitu saja. Oleh karena itu memang timing ini tidak ada formula matematisnya. Inilah kepiawaian, intuisi, insting bekerja. Kami juga berguru, berkomunikasi dengan sejumlah senior yang sudah punya pengalaman di masa lalu, tapi saya juga mengatakan bahwa tidak selalu sama. 2019, 2014, 2009 dan seterusnya tidak selalu sama situasinya. Kali ini seolah semuanya terasa lebih cepat bergerak, karena sebetulnya lazimnya mungkin 2023 harusnya baru bisa kita lihat lebih jelas lagi petanya. Nah sekarang seolah-olah lebih cepat proses ini. Dan saya melihat memang kita saat ini berbicara kriteria. Kriteria seperti apa yang kita ingin hadirkan. Tentu namanya koalisi ingin menang. Nggak mungkin, yang penting kita berlayar. Kalah nggak apa-apa. Saya rasa nggak begitulah. Tujuan kita ingin berlayar dan sampai tujuan, dan tujuan itu berarti menang. Nah pertanyaan besarnya adalah, apakah kita sudah dalam satu kesepakatan besar bahwa ketika katakanlah koalisi terbentuk dan dideklarasikan secara publik,
itu kita sudah punya langkah-langkah menuju menang tadi. Jadi satu tahap memang pertama adalah koalisi, tetapi jangan sampai kita berpikir, udahlah yang penting deklarasi dulu, setelah itu baru kita pikirin kemudian. Kalau seperti itu rapuh. Kalau mau kita sekarang berpikir juga strategi menuju menang, baru setelah yakin kita punya strategi itu, punya resources itu, pasangannya jelas, kandidatnya juga bisa kita yakini, mampu, barulah kita deklarasi. Karena sekarang dari berbagai pertemuan yang ada belum yakin, Mas? Semakin yakin. Oke. Semakin yakin, tetapi tidak ada kata konklusif dalam upaya ini. Oleh karena itu, bagus untuk terus melengkapi informasi, melengkapi pemahaman masing-masing, dan tidak boleh kita underestimate pentingnya membangun chemistry tadi. Oke. Karena tidak hanya kita berharap ini menang, tetapi juga nyaman. Tapi kan dalam berbagai kesempatan, misalnya dengan Nasdem dan PKS, kita lihat sudah duduk semeja tuh. Mas AHY, Pak Surya, kemudian Pak Sohibul itu duduk semeja ya di pernikahan putrinya Anies. Nah, dengan chemistry yang semakin terbentuk tadi, pastinya adakah pembahasan yang sudah mencapai nama yang potensial untuk diajukan, baik sebagai capres maupun cawapres. Dan mungkin Mas Agus sendiri, apakah berujar keinginan dari Demokrat seperti apa? Ya, jadi sekali lagi kami tidak, atau belum paling tidak, sangat terfokus pada nama, tetapi masih membangun kriteria. Pertama, apa, Mas, kira-kira kriterianya begini yang jelas, pasangan capres dan cawapres yang akan kami usung, atau kita usung bersama nanti, itu benar-benar bisa mengakomodasi gagasan besar visi kebangsaannya yang memang itu menjadi fundamental. Kemudian kita harus meyakini narasinya tepat, perubahan dan perbaikan, bukan yang lain-lain. Yang berikutnya, kita juga ingin meyakinkan, karena namanya koalisi itu perlu stabilisator, jangan sampai beradu sendiri dalam sebuah koalisi. Oleh karena itu, capres dan cawapres atau kandidat yang diusung harus bisa menjadi jembatan komunikasi yang baik antar semua partai koalisi. Ini penting karena seringkali dilupakan, padahal itu yang menentukan kemenangan dan juga stabilitas pada saat jika menang dan berkuasa. Dalam politik legislatif misalnya, kita tahu kalau punya kekuatan yang solid di parlemen, itu juga sangat menentukan keberhasilan pemerintah. Jadi bukan hanya di eksekutif pada saatnya, tetapi juga di parlemen. Nah, ini terus kita coba bangun. Yang jelas, selain visi tadi, kita juga ingin punya pasangan yang siap dan mampu bekerja. Bekerja dengan sekuat tenaga dan efektif. Punya leadership jelas. Punya kemampuan manajerial dan crisis management juga harus. Tetapi punya empati dan selalu berpihak pada rakyat kecil. Ini yang harus kita kedepankan. Karena kalau tidak, kita kehilangan ruh dari koalisi ini. Jadi pembicaraannya masih kriteria menyamakan dulu ya, visi kebangsaan, gagasan kedepannya seperti apa. Tapi di tengah kedekatan, keakraban Nasdem, Demokrat, dan PKS, ternyata Demokrat juga tetap melakukan silaturahmi dengan partai politik lain di luar dua partai tadi. Ada Gerindra misalnya. Apa sebetulnya yang Demokrat cari dari partai lain, dari Gerindra, atau kemungkinan dengan masih ada partai lain yang akan didatangi? Apa sebetulnya yang dicari? Boleh dijawab nanti, Mas Agus. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kami akan kembali sesaat lagi.